Baik, kami eh sorry sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari web pemrograman, yang dimana di sini beranggotakan saya sendiri, nama saya Irfan Ramadan dengan NIM 6070223000071. Lalu Halo semuanya, nama saya Haikal Rizky Firdaus dengan NIM 6070223000038. Bang, nama saya Renata Nifas Azahra dengan NIM 6702233300001. di sini kami akan mulai terlebih dahulu dari sisi eh, user interface dan user experience-nya yang akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, silakan Haikal untuk Udah kelihatan? sudah kelihatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait UI UX-nya. Untuk UI, untuk user interface-nya sendiri, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama mungkin ada tata letak. Dapat dilihat untuk tata letaknya sendiri, yaitu website kita udah terlihat bersih dan simpel, di mana desain minimalis dengan ruang putih yang cukup sehingga tidak terkesan padat atau berantakan. Lalu elemen visual seperti teks dan gambar memiliki jarak yang nyaman, membuatnya mudah untuk dibaca. Lalu untuk penggunaan warnanya sendiri, warna orange dan hijau kita ambil untuk mencerminkan kesegaran tropis. Sehingga ini konsisten dengan nama dan tema kita yaitu Mango Cafe. Kontras antara teks hitam dan orange dengan latar belakang putih memberikan visibilitas yang baik. Lalu untuk poin tipografinya sendiri, kombinasi font besar dan kecil memberikan hierarki visual yang jelas. Teks besar digunakan untuk judul dan poin penting, sementara deskripsi lebih kecil, namun tetap terbaca. Lalu mungkin untuk icon dan gambarnya sendiri, gambar makanan berkualitas tinggi memperkuat daya tarik visual. Logo berbentuk mangga membantu branding menjadi mudah diingat. Untuk navigasinya sendiri dapat dilihat di atas ada ada tombol navigasi sederhana dengan opsi seperti home, menu, spesial, shape, klien, dan kotak as memudahkan pengguna untuk berpindah halaman. Seperti contoh, kita berpindah kepada menu, kepada tombol kotak as, atau sebaliknya. Lalu untuk user experience sendiri ada beberapa poin penting, yang dimana yang pertama mungkin untuk navigasi yang mudah, di mana di sini opsi menu di bagian atas memungkinkan pengguna langsung mengakses informasi yang diinginkan. Lalu untuk tombol CTR seperti Get Starter dan Add to Cart memberikan arahan tindakan yang jelas. Seperti kalau kita pengen memulai, dia langsung berpindah kepada hidangan spesial atau menu-menu kita. Lalu untuk poin informasi, di mana di bagian halaman dibagi ke beberapa bagian seperti headline, menu spesial, cerita, dan layanan, membantu pengguna memahami informasi yang cepat. Untuk setiap makanan memiliki deskripsi yang singkat. Lalu di sini juga ada harga dan ulasan bintang yang membantu memberikan keputusan kepada pelanggan yang ingin membeli. Lalu untuk fokus pada pelanggan seperti bagian order makanan, pesanan diantar, dan beri ulasan menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan kenyamanan pelanggan. Penekanan pada makanan sehat dan lezat mencerminkan nilai yang ingin disampaikan. Selanjutnya mungkin untuk responsivitas dapat dilihat, kita cek langsung. Untuk responsivitas itu sendiri, website ini berjalan dengan lancar, yang dimana ini berarti website ini dapat digunakan oleh berbagai media seperti mungkin di handphone, di website itunya sendiri, ini bisa digunakan tanpa adanya kesalahan sedikit pun.
Lalu mungkin untuk yang terakhir yaitu kepada kepercayaan atau kredibilitas, di mana di sini kita menambahkan seperti tempat untuk komplain orang-orang atau kata-kata dari orang-orang. Seperti contoh, di sini ada beberapa kata-kata atau respon dari pelanggan yang dimana ini menunjukkan bahwa KP di sini terbuka terhadap semua pelanggan dan terbuka terhadap komplain-komplain yang ingin memberikan kita masukan. Mungkin sekian untuk penjelasan UI dan UX dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk programnya dari front end dan back end-nya sendiri, yang dimana untuk memenuhi ekspektasi dari desainer UI UX maupun dari script developernya itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dari bagian program yang dimana untuk bagian-bagian pentingnya di sini ada add to cart, lalu ada get menu, lalu di sini ada menu, ada shopping bag, lalu ada submit kontak. Yang dimana kenapa ini penting? Karena ini di dalam file ini ada hubungan langsung antara eh, eh, antara code base dengan database-nya itu sendiri, yang dimana di sini bisa dilihat seperti koneksi database-nya. Mungkin kalau misalkan untuk di eh, code yang saya tampilkan sekarang ini, yang dimana server name-nya masih untuk localhost. Tapi sebenarnya saya juga sudah menghosting web ini sendiri pada Infinity Free, yang dimana itu adalah eh, tempat untuk menghosting website secara gratis dan juga bisa terintegrasi dengan PHP Admin, yang dimana kita menggunakan XAMPP kan. Lalu di sini mungkin hal yang perlu saya jelaskan juga seperti saya menggunakan CSS internal karena untuk agar kita tidak terlalu banyak di aset ya. Di aset ini kita penuh dengan gambar. Jadi saya juga menggunakan CSS internal untuk memanggil beberapa icon seperti icon shopping bag, lalu icon menu dan sebagainya. Lalu di sini ada main JavaScript yang dimana di sini untuk animasi dan juga untuk ketika diklik lalu open itu seperti apa. Untuk swipernya sendiri itu apa namanya, ketika kita klik eh, arrow kanan maka dia akan berpindah ke kanan, dan ketika di sini juga ada logika seperti swipernya akan eh, terus berubah ketika sudah mencapai waktu 3,5 detik dan sebagainya. Lalu saya juga sudah memisah untuk CSS-nya sendiri pada styles.css. Di sini itu tujuannya untuk mempermudah kita ketika ingin troubleshooting ataupun nanti ke depannya ingin eh, ada perubahan lah yang lebih mendalam dari sisi desain itu sendiri maupun dari sisi mungkin eh, fleksibilitas untuk website itu sendiri, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Haikal tadi bahwa website ini sudah bisa eh, diakses dari berbagai macam aspek rasio, karena di sini saya juga menggunakan media query yang dimana akan memastikan bahwa website ini bisa diakses dari berbagai macam aspek rasio layar maupun eh, pixel layar gitu ya. Lalu tanpa memperpanjang presentasi ini lebih lanjut, saya akan langsung ke bagian websitenya itu sendiri. Nah, di bagian website itu mungkin yang ingin saya eh, note gitu ya, yang ingin saya berikan note itu di sini pertama hanya ada untuk halaman sendiri hanya ada halaman home, yaitu index, lalu halaman menu, lalu halaman kontak us, dan halaman shopping bag. Nah, karena keterbatasan waktu itu sendiri, jadi saya hanya membuat beberapa hal seperti spesial gitu-gitu itu
berada di halaman indeks. Jadi itu juga memperbanyak konten untuk di halaman indeks itu sendiri. Dan juga seperti harusnya nanti di sini ketika ada 3 order makanan pesanan diantar dan beri ulasan ini diklik, maka akan memberikan link langsung untuk ke jika em, UMKM ini sendiri memiliki eh, apa layanan seperti Shopee Food atau GoFood gitu. Jadi bisa langsung dialihkan ke sana. Lalu juga di sini untuk halaman Explore Story itu juga sih belum ada karena saya pikir sih mungkin lebih pentingnya yang ada di sini itu setidaknya untuk menu makanan sendiri, lalu untuk mengkontak secara langsung dan halaman home ya. Lalu di sini untuk di menu ketika kita menambahkan salah satu menu di sini contohnya nasi beef teriyaki ketika kita tambah add to cart maka pengguna akan langsung dialihkan ke shopping bag yang dimana ini untuk pengguna sendiri tahu bahwa oh makanan ini item ini sudah berhasil dimasukkan ke shopping bag. Di shopping bag nanti di sini bakal ada itemnya itu sendiri dengan harga persatuan kuantitinya berapa. Lalu ketika ditambah maka total harga itemnya pun akan bertambah sesuai per harga satu quantity item tersebut. Nah, di bagian ini pun ini sudah terkoneksi secara langsung dengan database. Jadi ketika di shopping bag ada item dan ketika kita cek langsung ke shopping bag, maka di sini itemnya nasi beef teriyaki sudah tertambah dengan item ID 3 dan price-nya di sini per satu kuantitinya itu 22.000. Nah, ini pun ketika saya misalkan eh, meremove gitu kan, menghilangkan item yang ada di shopping bag, maka ketika saya balik dulu, nah ketika saya mengakses database shopping bag lagi, di database shopping bag sudah eh, hilang gitu dan tidak ada. Jadi masuknya akan langsung masuk ke orders. Nah, di order itu akan langsung terdapat data dari order ID-nya, lalu tadi customer ID-nya ini memang belum ini ya, belum ada em, integrasi lebih lanjut, tetapi yang jelas di sini udah sudah terdapat order date, lalu total amount-nya berapa tadi per itemnya, yakni 22.000. Lalu bisa dilihat juga pada order details untuk melihat detail lebih lanjut terkait ordernya, ya order ID-nya berapa dan item ID-nya berapa. Lalu juga di sini ada payments. Nah, yang dimana di sini menunjukkan untuk total harga yang di check out berapa gitu. Dan di sini seperti yang bisa kita lihat ada 22.000 gitu ya contohnya. Jadi semuanya sih sudah secara real time terkoneksi langsung ke database seperti itu. Lalu di sini eh, untuk hostingannya sendiri saya menggunakan Infinity Free yang dimana di Infinity Free ini sendiri karena saya baru mengupload website ini gitu. Jadi di sini ada keterangan bahwa mungkin butuh 72 jam untuk domain ini bisa diakses dimanapun. Jadi kemungkinan jika eh, Anda ingin mengakses website ini dengan halamat mangocafecity.ws, kemungkinan ada beberapa hal yang masih belum sempurna gitu. Mungkin beberapa orang hanya bisa mengakses ini melalui desktop mereka dan tidak bisa mengakses melalui handphone secara langsung, mungkin seperti itu ya. Karena yang saya balik lagi yang saya katakan tadi mungkin di sini butuh 72 jam untuk agar website ini bisa diakses dimanapun. Jadi salah satunya seperti itu dan mungkin saya bisa ini sih bisa pastikan seharusnya ini sudah website sudah bisa diakses selama menggunakan desktop ya. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk presentasi dari front end dan back end-nya. Mungkin lanjut bisa ke Rianti untuk menjelaskan dari segi eh, script development yang kita buat untuk website kita. Ya, baik. Terima kasih, Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip pada aplikasi kami yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna. Pada halaman home, di sini sudah ada
teks, kami menyajikan makanan sehat dan lezat, bertujuan untuk langsung menarik perhatian pengguna dengan penyampaian inti dari layanan Mango Cafe, makanan berkualitas tinggi yang sehat dan lezat. Yang kedua ada visual menarik yang didukung oleh skrip teks deskripsi. Skrip ini tidak hanya menjelaskan menu, tetapi juga mengunggah selera pengguna melalui deskripsi detail. Lalu ada halaman kami atau About Us, menceritakan visi dan misi Mango Cafe, memperkuat citra merek dengan menyoroti nilai-nilai inti seperti inovasi, kualitas, dan pengalaman pelanggan. Yang terakhir ada navigasi dan kemudahan pengguna, bertujuan untuk di navigasi utama seperti menu spesial save, klien, dan About Us, memberikan kejelasan kepada pengguna untuk menjelajahi setiap fitur di aplikasi yang mudah. Kesimpulannya, script teks dalam aplikasi Mango Cafe ini kami rancang dengan pendekatan yang strategis, juga tidak hanya berfokus pada informasi, tetapi juga pada pengalaman emosional pengguna dengan bahasa yang menarik, persuasif, dan ramah. Aplikasi ini menciptakan koneksi langsung dengan pengguna, membantu mereka menikmati setiap langkah dalam menggunakan layanan Mango Cafe. Baik, cukup sekian presentasi untuk Mungkin mohon maaf, saya ingin menjelaskan beberapa hal lagi ya, yang tadi mungkin kelewat. Jadi tadi saya lupa kelewat untuk, sorry, boleh saya ambil share screen-nya? saya. Saya lupa kelewatan untuk menjelaskan satu hal penting ya di sini untuk kontak asnya ya. Di sini untuk bagian kontak juga pun sebenarnya bisa udah langsung bisa terkirim ke database, dan ini juga semisalkan untuk kita misalkan tidak memasukkan email gitu kan, maka pengguna tidak bisa meng-send message gitu, karena di sini email dibutuhkan, tapi untuk address kita opsional. Jadi semisalkan pun kita tidak mengisi address, maka send message bisa dilakukan. Ketika send message setelah berhasil dilakukan, di sini bisa langsung dilihat pada bagian kontak, maka akan langsung terdapat di sini seperti yang tadi saya sudah masukkan gitu, dan dengan tanggal dan waktu yang sesuai. Jadi seperti itu. Mungkin saya bisa ambil untuk penutupnya. Jadi em, di kelompok ini juga seluruh pekerjaannya sudah terstruktur dengan baik dan rapi, dan juga kita di sini sudah memaksimalkan sebisa mungkin agar website kita terlihat cukup menarik dan bisa diterima oleh banyak kalangan, dan mungkin juga bisa langsung diterapkan ke UMKM Mangu Cafe itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu sih ya. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kurangnya penyampaian dalam hal informasi. Eh, Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.